Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabarnya? Jumpa lagi di channel Arga Fish Farm. Ya, ini membahas tentang budidaya ikan nila, gurame, dan lele. Kali ini berada di kolam nila. Kondisi ini kolam setelah diguyur hujan 1 hari. Sangat jernih airnya, bisa kita lihat ini sudah sekitar 2 minggu tidak diganti air atau tidak dibersihkan filter kolamnya. Kunci kejernihan kolam ini ya ini air itu terletak pada filtrasi kolam. Kalau kita punya kolam itu, kalau melihat kolam kayak gini merasa senang dan terhibur sebagai obat penghilang stres atau untuk menghibur diri. Terlihat airnya sangat jernih sekali. Nah, ini air yang bersih, itu difilter, disaring ya, istilahnya disaring di situ menggunakan jaring nelayan. Ada batu-batuan, ada batu zeolit dan batu bata saya kasih di situ. Yang pertama itu menggunakan jaring nelayan sekitar 5 kiloan, saya masukkan dalam ember yang hijau itu. Yang kedua itu batu zeolit dan batu arang saya campur di situ. Yang ketiga itu kosong, tidak ada apa-apanya, hanya air bersih. Nah, kita bisa lihat itu kok kenapa ember-ember itu kelihatan kotor, itu ditumbuhi lumut. Memang sengaja tidak saya bersihkan, tetapi kalau di pembudidaya lainnya itu dibersihkan. Kalau saya tidak, itu sewaktu-waktu kalau udah banyak itu saya ambil buat makan ikan. Nah, ini ikan yang hasil dari kolam pertama itu. Dari keturunan kolam pertama. Nah, sangat sehat-sehat ikannya. Ciri-ciri ikan sehat itu kalau dikasih makan atau pas lapar itu mendekati dan tidak takut. Nah, itu bisa kita lihat, itu sangat lapar itu sehat, kondisi sehat. Tapi kalau ya stres itu berada di bawah, tidak mau mendekati. Nah, ini masih sedikit, ini mau saya ganti nanti kalau kolam pertama itu udah habis. Ini dipindah ke kolam pertama. Nah, dan ini diisi bibit yang kecil-kecil. Nah, ini kolam yang berisi indukan campuran yang begitu yang ukuran sedang juga masuk sini. Karena keterbatasan jumlah kolam, maka yang indukan dan yang ukuran sedang saya campur, ke yang kecil itu di kolam kedua di sana. Apabila kita berada di kolam ikan itu bisa untuk menghibur diri, untuk mengobati stres. Nah, itu senang kalau tahu yang mana yang suka memberi makan ikan. Saya melihara ikan ini yaitu secara otodidak.
Kalau melihara ikan itu kalau tidak dijalani dahulu, malah mikir gimana caranya, itu kalau tidak dijalani langsung itu tidak tahu caranya gimana, cara penanganannya, cara memberi makan dan cara merawatnya. Budidaya ikan itu sebenarnya itu kita melihara dua aspek, yaitu aspek kondisi air dan yang kedua yaitu ikan. Kondisi air yang maksudnya itu airnya sehat apa tidak, yaitu terkontaminasi amonia apa tidak, kita harus menjaga kebersihan. Karena sistem di kolam saya itu yaitu sistem kolam filtrasi, yaitu dengan penyaringan, yaitu menggunakan jaring nelayan dan batu-batuan. Kalau dengan kolam sistem filtrasi ini kita bisa untuk menghibur, itu senang karena ikannya bisa terlihat. Tidak seperti kolam bioblok itu airnya agak keruh, karena dia memanfaatkan kotoran ikan itu diolah kembali, yaitu menggunakan bakteri. Nah, kalau kolam seperti ini tidak perlu perawatan yang berarti, karena paling perawatan itu pembersihan chamber yang di sana, chamber atau ember-ember yang berisi jaring nelayan itu. Sangat senang bisa sebagai obat stres. Nah, ini kita kasih makan. Coba kalau apabila memberi makan itu sangat senang kalau ikannya rakus. Ini makannya tinggi. Nah, tuh. Kolam sebagai obat stres. Ini budidaya kolam. Nah, sangat rakus sekali ya, nafsu makannya tinggi karena saya rawat baik dari segi air dan ikannya sendiri. Saya nggak pernah pakai obat-obat kimia dalam merawatnya, paling hanya dengan cara memuasakan ikan dalam 1 minggu 2 kali, yaitu Senin dan Kamis. Coba kan kita kasih ke yang sedikit, sama saja sama rakusnya. Nah, itu sama rakusnya. Tujuan saya budidaya biasanya yaitu untuk konsumsi sendiri. Umpamanya ada tetangga yang membutuhkan, ya saya jual. Biasanya saya jual lewat tukang sayur, atau ada yang lewat WA, WhatsApp. Nah, itu sangat menyenangkan kalau lihat ikan-ikan sehat. Ini sekitar ada isi 3 atau 4 ini per kilonya. Semoga nanti di tahun baru, malam tahun baru, ada yang membutuhkan bisa calling nomor WA yang ada di video. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Umpama daerah wilayah Sutarjo, Pituru atau Purworejo, bisa saya antar sampai depan rumah dalam keadaan bersih, yaitu diolahi atau di dalam kotorannya dibersihkan, tinggal memasak dan memberi bumbu. Sangat cocok untuk bakar-bakaran malam tahun baru. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi yang pertama kali menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan tekan subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang semua dengan subscribe dan mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru. Semoga bermanfaat video saya. Apabila ada kesalahan nih, karena saya masih dalam tahap belajar, bukan seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.